Sofa ya. Absennya udah udah. Ayo. Ini udah jam 10, udah 80% lagi. Sudah ya. Ya, ini pertemuan dengan saya yang kedua. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang kelainan pada kepala dan leher serta penata laksanaan dari CA nasofaring dan CA laring. Ini saya sambil duduk ya. Topiknya yang pertama tentang ini aja ya, kelainan pada kepala dan leher, karena memang cukup banyak. Kita mulai ya. Bismillah. Yang pertama yaitu kista dan fistula branchialis medial dan lateral. Ini ya, kita lihat di daerah musculus sternocleidomastoideusnya ini ditemukan suatu kista dan adanya fistula. Jadi kista branchialis ini merupakan kelainan kongenital yang terjadi karena perkembangan abnormal dari aparatus branchialnya pada perkembangan embrio minggu kedua sampai ke-7. Sebuah kista ini seringkali tidak menimbulkan gejala, tetapi jika dia bertambah besar dan terinfeksi dan baru menyebabkan suatu ketidaknyamanan. Untuk mendiagnosis suatu kista branchial ini, pemeriksaan yang kita butuhkan yaitu USG, CT scan daerah leher atau MRI. Diagnosis pastinya untuk membedakan dia suatu kista atau dia berpotensi menjadi sebuah karsinoma dengan pemeriksaan histopatologi. Terapinya sebuah sama seperti kista yang lain, kita melakukan eksisi kista. Cuman yang perlu diperhatikan karena daerahnya itu di sekitar leher sehingga dia dekat dengan karotis dan saraf-saraf yang penting ya, sehingga itu yang harus diperhatikan. Jika tidak ditangani dengan tepat, kista branchialis ini bisa menjadi karsinoma dan terjadi komplikasi pembedahan tadi karena di daerah leher tadi banyak saraf dan pembuluh darah di leher ya, karena kan dekat dengan arteri karotisnya. Nah, itu jadi sehingga ada komplikasi dari pembedahannya. Ini fistula itu suatu lubang ya, suatu lubang di daerah branchial. Nah, dia biasanya ini dia letaknya ini kan musculus sternocleidomastoideus. Dia terdapat suatu lubang kecil di bagian anterior dari musculus cleidomastoideus. Nah, dia pada fistula branchial ini ada 4 tipe. Kita patokannya di ini musculus sternocleidomastoideus. Tipe 1 ini masih di bagian superficial. Dia di bagian anterior dari musculus sternocleidomastoideus. Nah, tipe 2 ya, yang ini dia letaknya di bagian anterior dari ototnya SCM ini dan bagian lateral dari karotis ya, dan di
posterior dari glandula submandibular. Nah, dia kalau sudah meluas ke medial, semakin ke medial, di antara bifurcatio arteri carotis interna dan eksterna. Nah, ini dia sudah termasuk yang tipe 3. Sedangkan dia kalau kista fistula branchialnya sudah menembus sampai mucosa faring, ini termasuk tipe 4. Diagnosis pasti, untuk mendiagnosis kita bisa menggunakan USG, CT scan leher, dan MRI. Fistulografi juga itu sangat dibutuhkan ketika kita melakukan pembedahan. Jadi suatu fistal itu pasti kita harus tahu jalannya, akses traktusnya itu sepanjang mana ya. Jadi makanya digunakan fistulografi itu gimana, dengan memakai kontras, injeksi kontras ke dalam fistulanya untuk tahu jalur dari fistalnya, sehingga nanti eksisinya kita dapat melakukan eksisi selengkap mungkin ya, untuk mengurangi tingkat kekambuhan. Nah, seperti ini ya. Jadi fistulotomi, eksisi fistal. Nah, lalu ada kelainan kongenital yang lain, yaitu higroma kistik. Jadi kalau kita lihat misalkan bayi lahir dengan ada benjolan di daerah leher ya, berwarna, biasanya dia warnanya biru pucat ya, terus fluktuatif dia, seperti isinya itu air. Nah, itu bisa suatu higroma kistik. Nah, higroma kistik ini termasuk lesi jinak yang bisa terbentuk ketika masih di dalam kandungan atau setelah bayi lahir ya. Dia munculnya di leher atau kepala bayi, dan kista ini bisa hilang dengan sendirinya. Penyebab pastinya belum bisa dipastikan. Salah satunya yaitu karena ada penyumbatan sistem limfatik, juga bisa karena faktor lingkungan dan gaya hidup ibunya, misalkan perokok, konsumsi alkohol, dan terjadinya mutasi genetik. Gejalanya cukup beragam tergantung dari ukuran dan lokasinya. Dia biasanya benjolannya tadi terasa lunak karena isinya kan air ya, cairan, karena adanya retensi dari sistem limfatiknya. Nah, terus dia kulitnya itu benjolannya berwarna kebiruan, munculnya di bawah kulit, dan dia bisa ukurannya bervariasi, ada yang membesar seiring bertambahnya usia. Jika sudah mulai parah karena letaknya jelas di leher, pasti dia bisa, salah yang paling membahayakan yaitu menyebabkan sumbatan di jalan napas ya. Ada kesulitan makan, sleep apnea pada anak-anak ya. Nah, ini tadi kegagalan limfatik yang terhubung ke sistem vena. Sebenarnya dari usia kehamilan 20 minggu sudah bisa dideteksi dengan USG, dan bisa juga melalui amnion sintesis ya. Nah, ini ketika dalam kandungan tadi. Nah, bila sudah lahir kita bisa pakai MRI dan CT scan. Nah, karena dia masih di dalam kandungan sehingga nggak bisa diterapi apa-apa, ditunggu aja sampai lahir apakah dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, nanti ketika bayinya sudah lahir, kita bisa melakukan pengangkatan kista ya, atau bila beresiko merusak jaringan sekitarnya bisa dengan kemoterapi, radioterapi ya, untuk mengecilkan kistanya. Komplikasinya ya ini
ya dia menyebabkan infeksi kulit karena kan letaknya di kulit ya, terus dia dapat rekuren tumbuh kembali. Dan kalau dia sudah dia dalam kandungan, nah ini bisa menyebabkan berkurangnya cairan ketuban sehingga memicu keguguran. Prognosisnya ketika didiagnosis belum lahir umumnya lebih buruk daripada yang setelah lahir ya. Jika operasinya dapat prognosisnya semakin bagus bila kita dapat mengangkat jaringan abnormalnya secara menyeluruh karena tadi tingkat rekurensinya juga tinggi. Nah ini tortikolis nih, sering kan pernah nggak sering sih kasusnya beberapa anak bayi terutama yang lehernya miring ya, lehernya miring sebelah tuh, tortikolis leher miring, kondisi distonik ditandai dengan posisi kepala atau leher yang tidak normal dan tidak simetris ya. Jadi dia kemiringan, rotasi dan fleksi atau ekstensi kepala atau leher bersifat tetap atau dinamis ya. Dia biasanya miring posisi kepalanya. Dia menunjukkan 1 dari 300 bayi lahir dengan tortikolis akibat otot bawaan. Perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, umumnya berkembang secara progresif lambat dalam 1-5 tahun atau bisa menetap seumur hidup. Nah ini penyebabnya, tipe-tipenya itu karena fibrosis atau pemendekan otot SCM, kongenital, idiopatik, didapat, dan ekstrapiramidal. Gejalanya, tanda dan gejalanya nih, nyeri leher, terbentuknya suatu massa, tremor di kepala ya, sehingga ini kan gerakan lehernya terbatas. Ini gejala pada bayi bisa disebabkan karena riwayat kelahirannya yang susah, lalu perkembangan mukanya menjadi asimetris dan kelainan perkembangan motor. Dari anamnesis terjadi ketika saat neonatal, adakah riwayat trauma, onset serangannya kapan, durasinya. Pemeriksaan fisiknya kita menemukan kemiringan kepala yang konstan ya atau intermittent, adanya pembatasan gerakan dari leher. Pemeriksaan pasnya kita pakai USG, MRI, CT scan atau ronsen cervical. Terapinya diterapi dengan masker relaksan, lalu bisa dengan fisioterapi ya, masase otot. Sekarang abses Bezold. Abses Bezold ini dia suatu abses yang merupakan komplikasi dari mastoiditis ya. Jadi dia terbentuk pus di sepanjang musculus sternocleidomastoideus. Jadi biasanya di sini dari tip mastoid, terus dia turun ke bawah sepanjang musculus sternocleidomastoideus. Ya, dia akibat dari komplikasi dari mastoiditis. Ya, di sini absesnya. Nah, turun ke bawah ya dari tip mastoid. Ya, penyebabnya bakteri, jelas ya, bakteri. Gejalanya apa? Tanda dan gejalanya dia ada pembekakan atau ini udem nyeri nih di belakang mastoid di sekitar leher. Biasanya dia turun ke bawah kan dia sepanjang musculus SCM-nya. Ada bisa membran timpaninya bisa intak atau ada perforasi ya, bisa ada otore. Juga dia menyebabkan paralisis fasialis
ya, karena dia sudah mastoiditis, pasti didahului oleh mastoiditis. Nih tadi ya, jadi ada riwayat keluar cairan dari telinga, pemeriksaan fisik kita bisa menemukan membran timpaninya masih intak ya. Kok intak, tapi kenapa dia ada ini abses di belakang, itu juga bisa komplikasi dari mastoiditis. Dia ada pembekakan dari tip mastoid sampai sepanjang muskulus SCM-nya. Nah, pemeriksaan pastinya kita pakai CT scan mastoid. Nah, ini kan dari mastoid ya, kelihatan ini yang sebelah kiri sinistra. Nih dari soft tissue swelling di daerah submandibular. Jadi setelah itu kalau kita menemukan abses, otomatis kita kan perlu terapi. Lebih baik kita lakukan dengan kultur bakteri, dapatnya dari tempat absesnya tadi, bisa lewat insisi atau lewat fungsi. Kita kultur bakterinya ya, untuk mendapat resistensi dan sensitivitas antibiotiknya apa aja. Diagnosis bandingnya kadang kita parotitis ya, bisa didiri dengan parotitis, suatu trauma di daerah leher, abses parafaring pun juga benjolannya bisa di sini di sekitar leher, cuman dia khasnya itu memang dari tip mastoidnya ya, atau limfadenitis. Terapinya apa? Suatu abses, otomatis kita harus segera evakuasi ya. Kalau abses itu harus segera dievakuasi, di drainase insisi di bagian yang fluktuatif, lalu dilakukan drainase abses biar pesnya itu menemukan jalan keluar. Kalau nggak di insisi, dia cuman diobatin antibiotik aja, dia tidak bisa membaik, sulit. Jadi harus segera insisi dan drainase abses. Dia prognosisnya baik bila ditangani secara tepat dan lebih dini ya. Nah ini aspirasi benda asing yang kita kemarin udah pernah bahas tentang korpal di esofagus dan trakea. Nah ini juga dia korpalnya turun ya, jadi sampai ke bronkus ya. Ya jelas suatu obstruksi total pada laring atau trakea, dia bisa menyebabkan asfiksia dan kematian. Aspirasi istilah medis ketika makanan atau cairan tidak sengaja terhirup melalui pita suara ke saluran napas. Setelah melewati pita suara, masuk ke tenggorokan atau trakea dan masuk ke paru-paru. Penyebabnya apa? Tadi ya paling sering anak-anak ya. Terus karena adanya biasanya pasien yang stroke karena refleks menerannya terganggu, sehingga makanannya mudah tersedak, jadi menjadi korpal. Gejalanya yang khas yaitu terjadinya kesulitan menelan, distres saat makan, tersedak. Tuh kalau sering tersedak ada gejala aspirasi. Efeknya bisa sampai ulcerasi atau adanya jaringan granulasi, udem, pendarahan. Gejalanya kalau di daerah distal, daerah obstruksinya di distal, ada emfisema, atelektasis,
bronkiektasis. Dari pemeriksaan fisik kita menemukan adanya stridor, inspirasi dan kadang disertai dengan ekspirasi karena sudah di paru-paru, wheezing yang terlokalisir, penurunan suara nafas, dan bila sudah berat terjadi sianosis. Pemeriksaan penunjangnya ya kita pakai fototorak ya. Kalau dia sudah terjadi gagal napas akut, kita menggunakan AGD. Nih ya, dari sini kelihatan nih korpalnya dari ronsen torak. Ini bagian lateral. Terkadang anak-anak itu nggak kelihatan korpalnya, tapi udah ada atelektasis paru-parunya. Biasanya itu salah satu penyebab atelektasisnya karena korpal. Nah, makanya kita bisa melakukan bronkoskopi. Bronkoskopi ini bisa digunakan untuk diagnosis dan untuk pengambilan korpalnya. Jadi terkadang anak-anak dengan korpal di paru-paru itu korpalnya nggak kelihatan, terutama kan misalkan dia bukan logam ya. Kalau bukan logam kan nggak terlihat dari gambar ronsen polos. Jadi terkadang gambarannya bisa atelektasis ya atau bronkopneumonia. Nah, itu bisa dilakukan bronkoskopi. Nah, ini kemarin ya untuk itu bisa pakai Heimlich maneuver. Ini pada anak-anak caranya back blows, chest thrust. Jadi berat ringannya komplikasi ya tergantung ukuran, bentuk, komposisi, dan lokasi objek yang teraspirasi. Komplikasi kronik tergantung benda asing itu sendiri dan trauma yang disebabkan saat pengambilan benda asing. Komplikasinya akan semakin meningkat dengan seiring bertambah lamanya kita ekstraksi korpalnya. Ya. Sekarang tentang trakeitis, trakea yang itis infeksi ya, infeksi pada selaput trakeanya. Nih, selaput trakeanya terinfeksi, biasanya ditandai dengan gejalanya batuk yang kuat. Biasanya pada orang-orang dengan alergi atau karena penyakit terpapar dengan penyakit menular. Penyebabnya pertama yaitu bakteri, bisa karena trauma, benda asing, merokok, dan reaksi alergi. Gejalanya ya udah pasti adanya infeksi, ada demam tinggi, batuk ya, stridor inspirasi, sampai sianosis. Dari anamnesis kita dapatkan bisa adanya demam, lalu ada ispa, batuk, nyeri tenggorok, suaranya serak. Pemeriksaan fisiknya ada stridor inspirasi, ada distress nafas. Dia pemeriksaan penunjangnya kita bisa melakukan kultur nasofaring melalui swab nasofaring, kultur trakea ya, jadi di swab trakeanya, lalu tes darah kita menemukan leukositosis. Ini dari ronsen cervical apelateral atau torak AP ya, ada penyempitan area subglotis dan laringoskopi. Nah, dari laringoskopi jelas akan kelihatan sekret dan utem sekitar trakea. Ya, pertama kita harus manajemen airway karena kan itu di trakea, jalan napas. Kalau dia ada di stres jalan napas, kita dapat melakukan intubasi. Kalau tidak tidak dapat diintubasi, kita melakukan tracheostomi ya. Kalau intubasinya sulit karena udem, nggak bisa masuk ET-nya, dilakukan tracheostomi. Yang penting kita manajemen airway-nya. Komplikasinya ini pneumonia,
bisa cardiorespiratory arrest ya, karena dia termasuk kegawat daruratannya ya, karena termasuk kasus gawat darurat sehingga prognosisnya tergantung derajat ininya, penyakitnya, infeksinya. Kalau sudah melewati fase akut, prognosisnya lebih baik. Itu ya. Itu tadi tentang kelainan trakea. Ini ada yang mau ditanyakan gak nih? Materi yang pertama lumayan banyak ya. Ada yang udah pernah menemukan salah satu kasusnya nggak? Belum ada. Ya nanti kalau kalian jadi dokter diingat-ingat ya. Kalau ada, tapi mungkin abses bezol nanti tuh ya. Jadi gimana penata laksanaannya ya, harus di drainase abses. Anak-anak biasanya higromakistik juga jarang, tortikolis biasanya ya, tortikolis anak-anak ya di fisioterapi biasanya. Nih sekarang tentang tata laksana CA nasofaring dan CA laring. Sekarang udah mulai banyak nih ditemukan kasusnya tentang karsinoma nasofaring dan karsinoma laring. Kenapa? Karena apa? Bisa karena satu, perubahan gaya hidup ya. Sekarang udah mulai gaya hidupnya merokok, dari makanan ya. Nah terus juga apa? Karena zaman dulu itu nggak ketemu tuh kasusnya. Ya karena apa? Karena sekarang medis, alat-alat medis semakin canggih untuk mendiagnosis ya. Zaman dulu mungkin karena letaknya ini nasofaring, apalagi nasofaring letaknya di belakang hidung, susah banget ketahuan kalau cuman pakai rinoskopi anterior. Mungkin zaman dulu belum ada nasoendoskopi, jadi nggak ketahuan ya. Sekarang kok banyak banget kayak gini. Nah itu karena perubahan gaya hidup dan memang tingkat medis yang terus berkembang semakin canggih ya. Sekarang karsinoma nasofaring. Karsinoma nasofaring ini termasuk keganasan yang tersering di THT. Ini cukup banyak, terutama di Asia ya. Dia letaknya di fossa Rosenmülleri. Nah, fossa Rosenmülleri itu di mana? Di belakang hidung kita, di daerah nasofaring. Dia kenapa umumnya terdiagnosis dalam stadium lanjut karena gejalanya mirip, gejala awalnya itu mirip dengan ISPA, pilek sering, hidungnya sering buntet, pilek ya, lendirnya itu harusnya kalau udah stadiumnya makin lanjut itu dia lendirnya bercampur darah, telinganya terasa penuh ya, jadi sehingga datang terkadang sudah dengan stadium lanjut. Keganasan kepala leher memang terbanyak pada laki-laki nasofaring ya. Nah ini letaknya nasofaring. Nasofaring ini di belakang, ini hidung. Nah ini daerah belakang hidung ya. Di sini fossa Rosenmülleri, ini ada tuba, ini pintu masuk ke tuba Eustachius. Makanya nanti kita lihat nih gejalanya sering ke telinga pertama. Kenapa? Karena kan dia letaknya di belakang nih, di daerah nasofaring, dekat dengan tuba Eustachius, sehingga dia pertama dia sering menutup tuba. Jadi sehingga gejalanya kebanyakan pertama itu di telinga. Nah faktor resikonya apa? Tadi tuh orang ras Asia, terus genetik ya, genetik. Biasanya usianya udah lebih dari 40 tahun nih, makanan kalian masih muda-muda ya,
dikurangin makan yang dibakar-bakar ya, steak tuh dikurangin, jangan setiap hari makan steak gitu. Asap rokok nih, asap rokok yang laki-laki ya, terus yang perempuan juga kalau pacarnya ngerokok udah nggak usah jangan diterima ya. Itu kalian juga penghisap asap rokok juga itu ya, faktor resiko. Nih ada infeksi virus HPV. Nah ini ya, nah tuh ya, karena si virus EBV. Terus nih makan sate yang dibakar-bakar dikurangin ya, ikan asin. Nah terkadang pasien itu yang kebanyakan sekarang itu datang dengan keluhannya apa? Sudah ada benjolan di leher. Karena kalau masih stadium awal itu dia masih mirip ISPA, pilek, hidungnya buntet ya. Tumornya ini dia bisa menyebar ke anterior, ke daerah lateral, posterior dan superior ya. Nih pertama tuh gejalanya, pertama dia itu apa? Di telinga nih, telinganya sering terasa penuh sehingga terjadi oklusi tuba Eustachius ya. Jadi pertama itu, makanya sekarang kalau pasien dengan oklusi tuba udah diobatin tidak membaik nih, otitis media efusi lebih dari 3 minggu. Nah kita sebaiknya evaluasi juga nasofaringnya ya. Jadi gejalanya itu telinganya berdenging ya kan, karena tumornya itu menutup saluran tuba Eustachiusnya. Nah, terus gejala hidung apa? Nih dia pasti karena letaknya di belakang hidung. Pertama hidungnya akan terasa sering buntet, terus nggak langsung mimisan. Biasanya dia sering pilek campur, lendirnya pilek itu dia campur darah jadi kecoklatan warnanya. Nah kalau udah makin lama dia bisa jadi sering epistaksis karena sifat tumornya rapuh dan mudah berdarah ya. Nah ini biasanya datang dengan keluhan apa? Sudah metastasis limfogen, ada benjolan di leher ya, datang dengan keluhan biasanya ada benjolan di leher. Dan kalau seperti ini, kalau kita di THT tidak langsung biopsi eksisi di sini, tapi kita evaluasi dulu nasofaringnya pakai nasoendoskopi. Kalau ditemukan suatu massa penebalan tumor di daerah nasofaring, kita lakukan biopsi nasofaring ya. Gejala mata nih, eye sign. Jadi apa? Dia diplopia. Tuh, mulai diplopia kan karena dia infiltrasi ke foramen lacerum. Jadi strabismus ya. Nah, yang paling ini gejala di intrakranial. Ini nyeri kepala hebat pasiennya kalau udah sampai ke intrakranial. Gejala lainnya bisa kalau dia sudah melibatkan otot pterygoid sehingga dia bisa trismus ya. Metastasis jauhnya bisa kemana aja, bisa ke tulang, vertebrae, ke paru, hepat ya. Nah pemeriksaan fisik, nih kalian diajarin kan rinoskopi anterior dan posterior untuk evaluasi nasofaring. Kita pakai nasoendoskopi, gold standarnya kita harus menemukan hasil histopatologinya dengan biopsi PA di daerah nasofaring. Setelah itu untuk melakukan kita untuk mengetahui perluasan tumornya, kita bisa menggunakan CT scan atau MRI dengan kontras. Tapi ya, kalau untuk melihat suatu massa tumor, kita tidak bisa menggunakan CT scan polos
kita menggunakannya yang dengan kontras. Lalu juga sekarang sudah ada alatnya untuk ini serologi, lebih cepat, cuman untuk mendiagnosis screening dini ya. Tapi diagnosis pastinya kan pakai gold standarnya pakai PA. Sekarang itu udah ada alatnya untuk screening dini dengan cara swab. Nah, swab nasofaringnya di brushing ya, untuk ketemu ininya, dininya. Nah, ini nasoendoskopi, kita lihat daerah nasofaringnya nih. Daerah nasofaringnya nanti ketemu biasanya suatu tumor rapuh masa di daerah Rosenmuller-nya. Nah, kita ketemu hasil PA-nya ya, nanti ada tipenya keratinizing, non keratinizing, dan yang undif sama differentiated. Nah, ini gambaran CT scan. Ini CT scan-nya potongannya aksial ya. Jadi ini sinus maxillaris, ini hidung kita. Nah, ini di bagian nasofaring. Nah, ini terlihat nih tidak simetris. Nah, di sini terdapat penebalan massa di daerah nasofaring. Tuh, kelihatan. Ya, jadi nanti kita bisa tahu ini tumornya udah sampai mana dari CT scan. Nah, untuk menegakkan diagnosis tadi, menentukan stadium, kita masih menggunakan TNM ya. TNM, T itu kita menemukan tumor primernya. Kalau udah biopsi, kita menemukan tegak nih biopsi dari nasofaringnya. Nah, kita mencari tumor primer dari CT scan nasofaring kontras. Nah, nanti itu ketemu tumor primernya T berapa, T1 kalau dia terbatas di nasofaring. Setelah itu kita menentukan N-nya itu dari mana? N-nya itu dari pembesaran kelenjar getah beningnya ya. Dilihat kalau dia belum ada pembesaran kelenjar getah bening, dia masih N0. Nah, setelah itu kita M, metastasis jauh tadi. Dia kan bisa ke tulang, bisa ke paru, kita pakai torak ya, ronsen torak, hepar, kita pakai USG abdomen. Tuh. Terapinya apa? Terapinya nggak bisa operatif, jadi radioterapi dan kemoterapi ya. Nih, jadi prognosisnya kita memakai 5-year survival rate ya. Jadi dilihat semakin dini terdiagnosis, semakin baik prognosisnya ya. Itu tadi ya. Jadi semakin dini terdiagnosis, semakin baik prognosisnya. Untuk tadi kenapa datang udah stadiumnya, terkadang udah stadium akhir karena ini ya, gejalanya awal-awal sering pilek aja. Nah, terus nasofaring ini nggak bisa diperiksa pakai rinoskopi anterior ya. Kadang datang ke dokter umum pilek diobatin, sembuh, nanti datang pilek lagi. Nah, karena nggak bisa nih ngelihat daerah nasofaringnya, susah. Itu ya tadi ya tentang karsinoma nasofaring. Jadi karsinoma nasofaring itu gejalanya itu jadi lebih aware nih nanti kalian sebagai dokter umum kalau menemukan pasien. Pertama kan tadi memang telinganya itu terasa sering penuh ya. Terus kalian menemukan adanya oklusi tuba yang lama sehingga terjadi otitis media efusi kan ada cairan ya. Terkadang juga sampai OMSK ya. Nah, itu kalian bisa curiga nih kenapa. Bisa jadi kita harus evaluasi nasofaringnya ya.
Tuh. Nah, setelah itu apa? Kalau udah ketahuan jenis tumornya, cepat didiagnosis dan cepat ditata laksana, hanya di kemoterapi dan radioterapi. Sekarang tentang CA laring, karsinoma laring. Jadi laring, dia keganasan pada laring yang terjadi pada sel epitel laring. Laring itu kan ada 3 bagian, supraglotis, glotis, dan subglotis, ya. Nah, dia lumayan ini ya, ranking untuk tingkat insidennya ke-20, dan dia CA laring ini terbanyak di Asia. Nah, ini lihat nih faktor resikonya apa ini? Merokok ya, 95% merokok ya. Biasanya pasien itu datang perokok aktif. Nah, datang dia usianya udah tua tuh, 60 tahun, suaranya serak, udah nggak merokok. Biasanya CA laring nanti. Jadi itu tadi ya, alkohol, virus ya, HPV virus, Epstein-Barr virus, GERD nih, GERD karena apa? Karena kan curiganya karena si Helicobacterium pylori ini ya, beberapa buktinya tapi masih bertentangan. Tadi ya, mengunyah, nah ini pola makan, makanya dilihat sekarang banyak zat-zat karsinogenik ya, kalian makannya hati-hati ya. Nah, ini kenapa kita bagi ini supraglotis, glotis, dan subglotis, karena gejalanya memang berbeda-beda ya. Jadi tergantung lokasi tumornya. Dari anamnesis, biasanya kalau dia udah serak, suaranya serak, dia tumornya di glotis. Kalau dia ada gangguan airway, datang sudah sesak, tuh pasiennya udah sesak, biasanya tumornya di subglotis. Ya kalau masih di atas, biasanya pertama itu apa? Rasanya sulit nelan, ya, otalgi, bisa ke telinga juga, karena kan di daerah orofaring, ketuba. Nah, pemeriksaan THT ya, kita memakai direct laryngoscope ya, ngelihat fleksibel endoskopi nih, kelihatan nanti kalau di endoskopi ini tumornya ya. Nih ada penyempitan, biasanya kalau ronsen polos nggak terlihat jelas, cuman ini kan trakea nih. Trakeanya kalau ada penyempitan pasti ada sesuatu di sini ya. Nah, jelasnya kita pakai CT scan leher. Nah, ini PA-nya, biopsi PA. Nah, ini dari CT scan kelihatan tumornya. Ya. Pokoknya kalau radiologi itu kan kita membandingkan sisi kanan dan kiri nih. Nah, ini beda. Nah, berarti ini ada sesuatu di sini ya, gambaran tumor. Nah, tadi kita untuk menentukan terapi, kita menentukan stadium dulu. Stadium pertama kita dengan apa? Tumor primernya nih di supraglotis. Pakai apa tadi? Pakai CT scan. Kita bedakan glotis, subglotis ya. Terus N-nya dari kelenjar getah beningnya, ada pembesaran enggak. Lalu M tadi ada metastasis. Nah, nanti ketahuan nih stadiumnya. Stadium berapa? Terapinya ini, kalau dia masih stadium 1 kita pakai radiasi. Kalau dia sudah stadium 2, 3, 4 kita pakai pembedahan. Pembedahannya yang berbeda ini tekniknya ya.
Laringektomi itu yang total ini diambil nih si laringnya diambil semua ya, ada total ada parsial. Itu radioterapi dan kemoterapi itu ya. Jadi tentang tata laksana, yang penting sebagai dokter umum kalian bisa mendiagnosis dari anamnesis dan pemeriksaan fisik ya. Jadi itu tadi cyanosofaring itu banyak angka kejadiannya, tapi ditemukan biasanya dalam stadium akhir gitu. Ya, udah topiknya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang pernah bertemu, ada pengalamannya dengan pasien-pasien cyanosofaring atau laring, ada yang mau sharing? Ini kalian semester berapa? Semester 5. Oh, berarti kemarin juga itu apa itu? Blok THT pemeriksaan fisik? Iya. Oh. Habis ini ada kuliah lagi? Nggak ada? Jadi ngapain kalian? Semester 5 ini apa pelajarannya? THT, blok THT. Itu dibagi tiap minggu atau gimana? 4 minggu. Absennya udah jalan belum?
sambung. Terus iki terusan iki. Nggih. Masih ada dokter? Oh, masih ada. Ada. Nggih. Ada punten. Sampun aku. Ujiannya kapan? Ujiannya Sabtu besok. Oh, Sabtu ini. Nggih, Sabtu minggu Belum THT. Nggih. Terima kasih dokter. Iya. Udah, kalian itu ya belajar ya buat ujiannya Sabtu ya. Ya udah, mudah-mudahan lulus dengan nilai yang baik ya. Ya, udah dari saya berarti cukup sekian nih ya. Udah, ya mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Udah, kalian itu jangan lupa belajar yang rajin ya. Yang saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.